Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang ke dalam acara Roadshow Indonesia International MICE Expo. Hari ini Roadshow hari keempat atau yang keempat kalinya setelah kita ke Sumatera Utara, kita ke Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan hari ini kita nyampe ke sebuah provinsi yang sangat menyimpan banyak potensi, yaitu Provinsi Lampung. Nah, saya juga mau welcome beberapa rekan-rekan yang hadir pada siang hari ini. Ada Ibu Meli Ayunda, beliau adalah Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung. Dan kemudian akan bergabung segera Ibu Tri Umar Yani, beliau adalah Kadis Pariwisata Lampung Barat. Saya juga mau welcome Bro Wahyudi, beliau adalah Ketua DPC Masata Lampung Barat. Dan juga bersama kami juga telah bergabung Pak Jim Teusi Jarana, co-founder daripada Indonesia International MICE Expo. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung. Ada juga rekan-rekan dari industri yang hadir pada siang hari ini. Nah, sesi ini santai saja rekan-rekan. Kita ada sedikit diskusi, ada presentasi juga nanti, dan yang kita ingin diskusikan adalah bagaimana kita akan bersama-sama membangun dan mendorong wisata di Lampung, khususnya dalam bidang atau dalam industri MICE. Terima kasih rekan-rekan asosiasi yang hadir juga, berkenan hadir. Ini baru tergabung juga, welcome Pak Lekat Rahman, beliau adalah Ketua IHGMA di Provinsi Lampung. Makasih Bang sudah join. Ini baru menyalakan kamera Pak Wahyudi dari DPC Lampung Barat. Baik teman-teman, kita mulai terlebih dahulu. Mungkin kita mulai dari informasi mengenai destinasi secara singkat mengenai Lampung ya. Nah, kalau bicara Lampung nih, kami baru kembali dari Lampung nih 3 minggu yang lalu, dan ternyata membuka mata dan pandangan kami terhadap Lampung, bahwa destinasinya luar biasa dan memiliki potensi. Nah, mungkin kita bisa dengar langsung dari Ibu Meli, yang mungkin bisa menyampaikan, Bu Meli, mengenai potensi daripada Provinsi Lampung, khususnya dalam bidang MICE. Iya, santai aja Bu Meli, kita sambil ngobrol-ngobrol aja. Jadi silakan Bu, perspektif dari Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Salam hormat dari kami, Mas. Cabi pun. Biasanya kalau itu dijawab dengan pun ya, Mas. Kalau dari kita. Ya pun, sorry. Ya, terima kasih sekali. Saya hari ini mewakili Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Edarwan. Dr. Edarwan, beliau tidak bisa hadir pada saat ini karena memang ketepatan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Gubernur Lampung. Jadi beliau mewakilkan kepada saya, tapi saya harap tidak mengurangi pertemuan kita pada hari ini ya Mas, jadi tetap berjalan. Yang saya hormati juga, tadi sebutkan ada ya Kepala Dinas Lampung Barat, DPC dan DPD dari Masata, terus juga ada industri pariwisata. Tadi juga ada Bang Lekat, Ketua IHGMA, dan juga teman-teman yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
Memang benar sekali Mas yang telah disampaikan tadi bahwa memang Lampung ini luar biasa sekali, memiliki potensi wisata yang luar biasa karena kita semuanya lengkap di sini ada, di Lampung ini ada, dari alamnya ada, dari pegunungannya ada, hutan semuanya lengkap. Dan mungkin tadi Mas Panca sudah pernah ya ke Lampung ya melihat destinasi kita. Jadi kita semua di sini ada wisata alamnya, wisata Baru 3 minggu lalu Bu, luar biasa. wisata budayanya semua ada. Jadi memang luar biasa sekali potensi kita yang mungkin sampai dengan sekarang belum tereksplor semuanya ya Mas, karena memang Provinsi Lampung itu total wilayahnya itu ada sekitar 51 km persegi itu Mas, jadi luar biasa. Dan memang untuk destinasi pariwisatanya itu kita kan terbagi dari tiga destinasi Mas, 3 daerah gitu. Kita ada 3 daerah DPD, destinasi pariwisata daerahnya. Itu pertama itu ada di daerah Lampung itu Selat Sunda dan sekitarnya. Jadi di situ ada anak Gunung Krakatau, termasuk di kota Bandar Lampungnya sendiri, di pantai Teluknya itu ada Kabupaten Pesawaran, sama itu di sekitar daerah Lampung Selatan. Itu kita termasuk prioritas kita di destinasi pariwisata yang pertama. Yang keduanya itu kita di daerah mulai melakukan destinasinya itu ada di daerah pesisir barat, yaitu ada di Lampung Barat, Tanggamus, dan Pringsewu. Sedangkan yang selanjutnya, yang lainnya, kabupaten lainnya seperti Lampung Timur, Lampung Tengah, Waikanan, Tulang Bawang, kita kan ada 15 kabupaten kota ya Mas, itu kita masukkan ke dalam DPD 3, Waikambas dan sekitarnya. Nah, tapi berbicara tentang MAES, di sini memang sangat menarik sekali, memang karena kondisi kita di era pandemi ini sangat berpengaruh sekali Mas. Mungkin sebagai bahan informasi, untuk sampai dengan sekarang, untuk pameran mungkin kita belum pernah dilaksanakan Mas, pameran. Karena sebenarnya sebelumnya Provinsi Lampung itu ada namanya festival Pekan Raya Lampung, Pekan Raya Lampung, ya. Ada kalau convention centernya ada nggak sih Bu? Kalau tempat rapat biasanya di hotel-hotel ya Bu ya? Ya, biasa di hotel-hotel. Okay. Memang tapi semenjak berdasarkan data dari BPS ya, saya bilang sekitar di bulan September itu, memang untuk antusiasnya masyarakat, karena kan memang biasanya yang banyak menggunakan itu dari government ya Mas. Government itu yang suka mengadakan kegiatan-kegiatan di hotel. Itu sudah cukup meningkat, sekitar 40% lah dari yang tadinya sebelum pandemi itu sempat zero ya. Tapi sekarang sudah mulai bergeliat. Teman-teman, ini nanti mungkin bisa ditambah info, mohon maaf Bang Lekat, mungkin kalau info saya salah, mungkin bisa dijelaskan dari Ketua HIAJMA, itu sudah mulai bergeliat. Jadi untuk banyak government yang mungkin sekarang mulai mengadakan kayak semacam workshop atau lokokarya itu di hotel-hotel. Tapi tetap kita sebagai dari Dinas Pariwisata tetap menghimbau pelaksanaan itu sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kapasitasnya itu juga diharapkan bisa setengah dari kapasitas yang disiapkan oleh pihak hotel atau pihak tempat industri pariwisata yang dilaksanakan. Itu sih Mas. Jadi untuk sampai dengan sekarang sih alhamdulillah sudah mulai bergeliat. Jadi teman-teman khususnya di government saya itu sudah bisa kelihatan hotel-hotel sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekarang. Tapi memang harus tetap terbatas jumlahnya, tidak bisa seperti yang biasa. Jadi tetap, karena kan sampai dengan sekarang pemerintah Provinsi Lampung juga sudah mengeluarkan Pergub nomor 45 tahun 2020 itu tentang proses pelaksanaan kegiatan industri pariwisata dan destinasi pariwisata itu mengenai, kalau kita kan biasa menyebutkannya adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID. Jadi di Pergub kita itu sudah dijelaskan secara rinci untuk para pengelola, karyawan ataupun para peserta yang akan mengikuti melaksanakan kegiatan pariwisata di semua di tempat daerah di ruangan luar atau tertutup itu sudah harus mengikuti Pergub itu Mas. Jadi kita juga dalam pelaksanaan ini kita juga bekerjasama dengan Dinas Kabupaten Kota Pariwisata, dengan gugus tugas, dengan TNI Polri untuk selalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan di industri pariwisata maupun destinasi pariwisata.
Mungkin itu Mas yang bisa saya sampaikan, mungkin gambaran khususnya di MICE ya di Provinsi Lampung. Baik, terima kasih banyak Mbak Meli, menarik banget. Nanti kita, tetap bersama kita ya, kita masih menyambung ngobrol-ngobrol lagi. Nanti juga bersama Pak Lekat juga, kita juga mau dapat info-info yang terakhir. Di sini ada Mas Yudi juga dari Lembah Hijau dan ini Mas Yudi dari salah satu atraksi di Bandar Lampung. Nah, sekarang kalau kita bicara MICE, ada singkatannya kan dari Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Nah, ada yang namanya insentif. Nah, biasanya insentif itu akan mengunjungi tempat-tempat yang eksotik karena katakanlah ada perusahaan yang punya tim salesnya mencapai target gitu, atau mungkin ada perusahaan asuransi yang ingin jalan-jalan gitu. Biasanya nyari tempat-tempatnya yang menarik gitu. Nah, tadi kebetulan saya menemukan sebuah video Lampung yang tadi kita putar, baru pertama kali kita lihat, ternyata potensinya banyak banget ada di Lampung Barat. Nah, ini bersama-sama kita ada Ketua DPC Lampung Barat, Bang Wahyudi, mungkin bisa menyampaikan kira-kira kalau membawa turis secara rombongan itu ke Lampung Barat, destinasinya apa aja sih? Dan kemungkinan kalau yang kedua tantangannya yang ada apa aja? Silakan Bro, Wahyudi. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Salam. Bergabung di Live Zoom MES hari ini. Menjawab pertanyaan dari Pak Moderator, Pak Panca. Jadi di Lampung Barat ini banyak banget destinasinya. Yang pertama dari destinasi alamnya, pemandangannya, lautnya, bahkan budayanya juga. Nah, kebanyakan wisatawan asing datang ke Lampung Barat, mereka yang pertama itu mengincar target mereka adalah untuk surfing. Karena di Lampung Barat, dekat dengan pesisir barat, mereka ingin mencoba ombak yang memang sama seperti dengan Bali. Tapi untuk di Lampung Barat sendiri, ombaknya itu lepas. Jadi menjadi tantangan tersendiri bagi para wisatawan turis asing. Dan yang kedua, kita juga di sini punya wisata Arum Jeram yang menantang Sungai Websai. Nah, di situ sangat ramai sekali, bahkan banyak televisi yang meliput, menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung ke Lampung Barat. Bahkan dari perusahaan-perusahaan di luar kota, dari Bandar Lampung, Jakarta, Banten, banyak yang datang ke Lampung Barat untuk menikmati wisata Arum Jeram itu sendiri. Nah, selain wisata Arum Jeram, kita juga mempunyai wisata yang namanya budaya. Jadi di Lampung Barat ini adalah kalau orang Lampung itu orang Lampung yang pertama, tuanya gitu. Jadi Lampung Barat sendiri mempunyai wisata budaya yang memang banyak diangkat dan menarik untuk menjadi kunjungan wisata kalau main ke Lampung Barat. Nah, di Lampung Barat sendiri ada yang namanya Kerajaan Pax Kalbra. Nah, di situ banyak wisatawan asing yang yang ingin tahu sejarah Provinsi Lampung itu ada di Lampung Barat. Jadi menarik sekali buat para wisatawan untuk berkunjung ke Lampung Barat. Ya, tantangannya apa Bro? Kalau seandainya kan kalau infrastruktur juga mungkin salah satunya ya. Kalau seandainya datang ke Lampung Barat itu jalannya bagus nggak sih? Khususnya perjalanan dari Bandar Lampung? Kalau dari Bandar Lampung perjalanannya bagus, cuman mungkin cukup jauh. Jauhnya sih ya dari kota Bandar Lampung ke Jakarta. Kalau dari Bandar Lampung bandara ke Liwa, kota Liwa itu sekitar 5 jam atau 6 jam. Cuman kalau untuk wisata ke Arum Jeram itu bisa 4 jam. Perjalanannya aja sih sebenarnya. Tapi perjalanannya di sini kita tidak menemukan macet karena jalannya lurus. Scanning ya,
banyak banyak pemandangan gitu ya. pemandangan. Siap. Jadi menjadi tantangan tersendiri juga buat wisatawan-nya. Siap. Baik, wah menarik banget nih, Bro. Jadi pengen ke Lampung Barat gitu ya, dan bawa grup ke Lampung. Siap, ya. Nanti kita juga mau tanya juga beberapa inspirator juga dari rekan-rekan industri. Saya nanti akan ke Pak Lekat karena beliau sebagai Ketua IHGMA Provinsi Lampung juga mungkin punya perspektif menarik nih yang kaitannya dengan MICE dan bagaimana MICE ini bisa menjadi sebuah tulang punggung pariwisata di Lampung. Tapi akan ada suatu informasi yang akan lewat dulu, rekan-rekan. Jadi kebetulan acara kita pada siang hari ini juga dalam rangka sosialisasi Indonesia International MICE Expo, di mana event ini adalah sebuah event MICE terbesar di Indonesia yang diadakan kedua kalinya. Bayarnya adalah korporasi dan juga PIO atau PCO luar negeri yang memiliki grup-grup MICE insentif, dan yang jadi seller adalah hotel, convention center, dan destinasi-destinasi, dan salah satunya tentunya di Lampung Barat. Walaupun Lampung itu tidak dalam 6 atau 10 kota MICE, tetapi kalau saya lihat dan kenapa kita mampir ke Lampung di roadshow ini karena kita lihat potensinya ada nih. Jadi Mbak Meli, kita mampir ke Lampung karena kita lihat sendiri kemarin. Jadi seeing is believing gitu ya. Nah, jadi bahwa Lampung bisa menjadi kota MICE juga gitu, walaupun belum dijadikan bagian dari 5 super prioritas, 10 destinasi, KSPN masuk ya. Nah, kembali ke Indonesia International MICE Expo, setelah ini akan ada presentasi oleh Pak Jim Tehu Sijarana secara singkat, dan setelah itu kita akan kembali untuk tanya jawab dan juga diskusi selanjutnya mengenai MICE di Provinsi Lampung. Silakan teman-teman untuk diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi Indonesia International MICE Expo hari ini. Perkenalkan, nama saya Jim Tehu Sijarana. Saya adalah salah satu co-founder dari event ini. Dan event ini adalah event kedua kami. Event pertama kami diadakan tahun lalu secara offline. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, kami melihat perubahan orang berbisnis juga mengalami adaptasi dan juga perubahan. Oleh sebab itu, tahun ini kami memutuskan untuk melakukan trade show yang sama, tetapi dengan cara online secara 100%. Event ini kami buat menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah business matching, kemudian segmen kedua adalah bisnis presentasi dari seller, dan juga requirement presentasi dari para buyer. Dan apa yang akan terjadi, para seller nanti akan masuk ke dalam sebuah platform business matching untuk bertemu dengan para buyer yang akan kami undang juga untuk acara ini. Adapun target delegates dari seller kami adalah seller-seller dari turis dan MICE destinasi di Indonesia, hotel, convention center, multifunction hall, destinasi, NTO, perusahaan transportasi, catering, airline, dan sebagainya. Sedangkan untuk buyer, kami sedang melakukan rekrutmen para buyer dari corporate travel maupun travel agent yang menghandle insentif,
event planners, travel management company, destination management company, PCO, PEO yang berada di Indonesia maupun juga di regional Asia Pasifik. Kemudian target delegates kami yang lain adalah partisipan yang akan kami undang untuk berpartisipasi di dalam bisnis presentasi yang kami adakan juga sepanjang event ini berlangsung. Event ini akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Desember tahun 2020 dan kami akan mengeluarkan schedule-nya dalam waktu dekat ini untuk memastikan para calon seller maupun buyer bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan program yang akan dilaksanakan di sepanjang acara trade show ini. Bagaimana proses event ini akan terjadi? Kami akan mengirimkan, kami akan mengirimkan form registrasi untuk seller dan buyer, dan dari semua form registrasi yang masuk itu kami akan kelola data administrasinya, dan kami juga akan mengirimkan video tutorial bagaimana para buyer dan seller harus mengikuti atau bisa mengikuti step-stepnya, sehingga setelah registrasi dilakukan, proses appointment ataupun proses pertemuan itu bisa dilakukan oleh masing-masing pihak secara online dan secara sistem yang akan menggunakan sistem dari Jubilia. Event ini adalah event berbayar, sama seperti event offline. Event ini berbayar, tetapi kami percaya tentunya harganya akan jauh berbeda ketika event ini offline karena struktur biayanya pun juga sangat berbeda. Oleh sebab itu kami memiliki 3 kategori untuk acara ini. Yang pertama adalah untuk trade show saja. Untuk trade show saja artinya peserta hanya ingin mengikuti trade show-nya saja, dan publish rate kami adalah 3 juta rupiah, sedangkan untuk early bird adalah 2 juta rupiah. Kami membuka kesempatan untuk industri, destinasi, ataupun brand-brand tertentu untuk membeli secara bulk untuk perusahaannya ataupun untuk destinasinya. Dan kalau pembelian bulk itu kami menjual dengan 1.500.000 per peserta untuk minimum pembelian 10. Kemudian ada tipe dan kategori yang berbeda, yaitu untuk presentasi saja. Ini memberikan kesempatan untuk para brand ataupun industri ataupun businesses yang tidak sempat untuk mengikuti atau tidak berminat untuk mengikuti trade show-nya, tetapi memerlukan platform untuk bisnis presentasinya saja. Kami membuka harganya 4.500.000, kemudian early bird-nya adalah 3 juta per presentasi. Presentasi ini akan dilakukan selama 30 menit per presentasinya, dan untuk logistik dan semua keperluan untuk presentasi ini akan diatur oleh organizer. Kemudian kami juga membuka kesempatan jika ada grup usaha ataupun juga destinasi di dalam satu wilayah tertentu yang ingin melakukan presentasi secara bersama-sama, bisa share platformnya dengan harga 2.500.000 untuk pembelian 10 presentasi. Minimum 10 presentasi. Kemudian kategori yang terakhir adalah trade show dan presentasi. Jadi membeli trade show dan juga memberi platform presentasi. Untuk itu harganya adalah 6.500.000 dan early bird-nya adalah 5 juta. Juga di kategori ini kami membuka bulk purchase sebesar 4 juta rupiah untuk minimum pembelian 10 usaha. Tentu dengan harga yang kami sampaikan tadi, kami tetap masih membuka peluang untuk bernegosiasi. Itu sebabnya untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi nomor-nomor yang terlihat di screen ini. Bapak Ibu sekalian, itulah presentasi singkat dari kami sebagai organizer. Dan pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk media partner kami, Venue Magazine dan Kata Data, yang mendukung
acara ini dari sisi media yang juga akan mendorong industri ini juga untuk lebih bergerak pasca pandemi. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada asosiasi dan institusi yang sudah mendukung kegiatan ini, yaitu GIPI, Asperapi, Asita, PHRI Jakarta Chapter, IHGMA, dan juga Jakarta Tourism Forum. Kami juga didukung oleh partner-partner kami dari Lightwork, Soundwork, Jubilia, Loket.com, Pentawira, Telkom Indonesia, Rosmedica, Masata, dan juga dari Vitu. Demikianlah presentasi dari kami, dan jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati menampung setiap pertanyaan dan mencoba menjelaskan lebih rinci di remaining of this presentation. Dari kami, terima kasih dan sampai ketemu di acara Indonesia International MICE Expo Online version tahun 2020. Terima kasih. Terima kasih Pak Jim Tehu Sijarana atas presentasinya. Pak Jim bersama-sama dengan kita pada siang hari ini. Mungkin Pak Jim mau monggo ya untuk menyampaikan tambahan informasi. Silakan Pak Jim. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya rasa presentasi tadi mudah-mudahan cukup menjelaskan mengenai event ini, dan saya berharap event Indonesia International MICE Expo ini bisa menjadi salah satu platform untuk industri MICE khususnya yang ada di Lampung untuk bisa mulai merencanakan bisnis pasca pandemi nanti. Dari saya itu saja dulu, dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah diberikan untuk hadir di dalam undangan siang hari ini, dan sampai ketemu nanti di Indonesia International MICE Expo tahun 2020. Terima kasih. Masih di mute kayaknya Pak Panjang. Oh, terima kasih Pak Jim Tehu Sijarana, co-founder daripada Indonesia International MICE Expo, dan terima kasih untuk presentasinya. Baik, kita ke jika ada pertanyaan tentang IIME 2020, feel free untuk meletakkan informasi di kolom chat atau bertanya langsung dengan raise hand. Kita kembali ke industri ya, di Lampung. Mungkin ada dua perspektif yang ingin kami dapatkan. Pertama, masih bersama-sama kita Bapak Lekat. Beliau adalah Ketua IHGMA Provinsi Lampung. Nah, mungkin Pak Lekat masih bersama-sama kita, Pak? Baik. Oke, masih. Ya. Pak Lekat, gimana nih Pak MICE di Provinsi Lampung dari perspektif hotel, Pak? Apakah ke depan memang sebuah destinasi mengalami hal yang sama, mirip-mirip Pak, tapi saya dengar dari Pak Kepala Dinas kemarin Lampung sudah sempat memiliki posisi yang cukup atau lebih baik dari beberapa provinsi lain. Bisa dijelaskan Pak saat ini bagaimana dan ke depan tantangannya bagaimana? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Tapi pun. Ya pun. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, ada hal-hal yang memang terkait dengan materi kita pada siang hari ini tentang MICE. Tapi sebelumnya juga hanya ingin menguatkan pendapat dari kawan-kawan yang lain bahwa Lampung terkait dengan dampak COVID, khususnya di industri yang kami bawahi yaitu hotel, sedikit banyak sudah cukup baik sih sebetulnya. Kita sudah di angka 60% city occupancy. Kalau dibanding atau di-compare dengan
daerah-daerah lain kami sudah cukup, di Lampung sudah cukup baik. Akan tetapi terkait dengan MICE, nah ini secara keseluruhan sebetulnya masih terlalu jauh sih sebenarnya yang harapan kita terhadap sektor atau segmen dari MICE ini sendiri. Karena di Lampung sendiri industrinya masih bergantung kepada penggunaan anggaran dari pemerintahan untuk event-event yang terkait dengan MICE ini sendiri. Sementara yang kita harapkan adalah kita berharap baik itu pemerintah ataupun swasta berani untuk menarik event-event yang berskala nasional atau internasional ke Provinsi Lampung. Nah, jadi harapan kita ke depan supaya MICE ini bisa lebih hidup karena ini peluang untuk lebih mengembangkan di Lampung sangat potensial sebetulnya. Kita dari sisi kesiapan bisa saya katakan kita cukup siap untuk apapun itu terkait dengan MICE ini, baik itu event nasional, internasional ataupun skala-skala pemerintahan seperti skala pemerintahan juga ya Pak. Tapi kalau jumlah kamar sendiri Pak Lekat ada berapa sih Pak totalnya di Bandar Lampung dan sekitarnya Pak? Bandar Lampung kalau di Bandar Lampung itu sendiri udah lebih dari cukup lah sebetulnya. Kita udah. Tapi kalau di sekitaran Bandar Lampung kita kan concernnya di Bandar Lampung ini dulu sebetulnya. Kita hanya compare-nya ke Sumatera Selatan aja. Ya kita katakan aja begini, Sumatera Selatan aja berani ambil Asian Games kemarin. Itu kan internasional. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan fasilitas yang digunakan untuk setiap event itu kan tidak jauh dari kesiapan kamar, kesiapan fasilitas lain-lainnya. Saya berani katakan bahwa kami di Lampung sudah siap sebetulnya. Hanya sekarang segmen atau marketing pemasarannya untuk menarik semua yang terkait dengan MICE ini tadi masih belum maksimal. Gitu Pak, sementara Pak pandangan kami Pak. Siap. Terima kasih Pak Lekat. Mohon masih bersama kami Pak. Kalau memang event salah satunya memang caranya memang agar mendorong lebih banyak kegiatan-kegiatan non pemerintah ya. Kalau pemerintah mungkin sudah berjalan adalah dengan mengedukasi destinasi, dan ini bersama-sama kita ada Ibu Meli dari Dinas Pariwisata ya, mungkin juga nanti juga boleh juga Bu kegiatan ini dapat dipertimbangkan untuk dapat memfasilitasi industri untuk hadir di kegiatan ini juga. Saya juga mau welcome Pak Edi Jaya Saputra dari Lampung Barat yang sudah tergabung dengan kita. Nah, jadi kalau fasilitasnya sendiri saya pikir sudah mulai memadai, tapi kebanyakan di hotel. Kalau untuk tempat pamerannya sendiri, Bu, ini mungkin terakhir kalau saya mau sebelum saya kesini. Mohon maaf, kesempatan kepada rekan-rekan untuk bertanya. Kalau tempat pameran di mana ya, Bu Melia, kalau di Lampung? Kalau untuk pameran yang sudah dilaksanakan beberapa tahun yang lalu, itu kita terpusat di Halim, PKOR Halim, dan di Saburai, lapangan Saburai. Jadi itu biasanya pameran yang di luar ruang ya, bukan yang di hotel, luar ruang itu di Pekor dan di lapangan Saburai. Tapi kalau yang ruangan tertutup, Bu, yang paling luas saat ini di mana, Bu? Kalau yang bisa digunakan idealnya sebagai tempat konvensi, pameran? Ada beberapa gedung atau hotel juga yang cukup luas yang bisa kita pakai. Kayak misalnya gedung itu di sini yang biasa pernah sebelum pandemi itu kita pelaksanaannya, bukan kita ya Mas, tapi Provinsi Lampung itu pelaksanaannya di gedung Geraha Wangsa, itu yang cukup luas,
sana. Kebetulan tahun kemarin itu ada dari Inakraf, itu dilaksanakan oleh ketuanya oleh Ibu Gubernur. Itu pelaksanaannya di hotel di Geraha Wangsa. Ada rencana atau tempat yang disediakan untuk pembangunan convention center, Bu, ke depan? Untuk sekarang sih belum sih, masih di situ sih Mas, masih di tempat itu. I see. Baik. Yang kita anggap cukup representatif, walaupun tidak menutup kemungkinan juga tempat-tempat lain juga cukup memadai, tapi untuk sekarang itu yang cukup besar, cukup luas gedungnya. Tapi kita juga kemarin, saya juga mungkin bahan ini aja sebagai sharing, dari DPD Asperapi Lampung itu akan melaksanakan Lampung MICE Forum yang insya Allah pelaksanaan tanggal 11 sampai 12 November 2020. Itu pelaksanaannya di Hotel Emersia, Mas. Itu juga mengundang dari lintas stakeholder, para pelaku pariwisata, juga pelaku industri pariwisata, pengelola destinasi, semuanya itu mereka undang. Jadi insya Allah pelaksanaannya itu tanggal 11 sampai 12 November, tapi yang mengadakan DPD Asperapi Provinsi Lampung. Oh iya, bagus tuh Bu, didorong dan didukung Bu. Kebetulan kami juga di Asperapi, jadi terima kasih. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kita dukung Mas, karena memang kemarin ketuanya juga mau bikin saya minta karena bersurat ke Kemenparekraf ya. Jadi intinya minta kalau mohon dukungan dari kita, dukungan dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung bahwa kegiatan ini bisa dilaksanakan di Provinsi Lampung tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Baik, ya. Terima kasih Bu Meli atas informasinya. Sebuah kesempatan berharga sekali bisa bersama-sama Ibu pada siang hari ini dan rekan-rekan semua. Kita udah sampai ke ujung acara, Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika tapi saya masih memberikan kesempatan bertanya, kalaupun ada rekan-rekan, jika ada. Saya juga terima kasih Pak Lekat sudah bergabung sama kita Pak. Mudah-mudahan nanti kita berkolaborasi karena event ini juga bekerja sama dengan DPP IHGMA di pusat. Dan juga nanti Bu Meli kalau seandainya juga dipertimbangkan juga Bu kalau seandainya bisa difasilitasi industri untuk tergabung, dan kalaupun nanti kita akan memberikan semacam kesempatan buat provinsi pelaku MICE di Provinsi Lampung yang bisa hadir, nanti mungkin juga boleh dipilihkan Bu, kira-kira siapa yang cocok untuk mendapatkan kesempatan ini juga. Oh ya, di sini juga mohon maaf saya tergabung juga Mas Yudi dari Lembah Hijau yang kemarin juga mendapatkan penghargaan untuk penerapan CHSE. Mas Yudi, gimana Mas? Kalau yang saat ini paling kalau apakah udah mulai ada grup-grup atau masih FIT atau yang datang? Atau mungkin dulu pernah ada yang secara grup, Mas Yudi? Silakan Mas. Ya, selamat siang semua. Tapi pun ya terima kasih atas kesempatannya Pak Panca. Sementara ini memang kegiatan wisata khususnya MICE ya belum banyak ya, baru survei-survei, ada 1-2 aja lah yang menetapkan tanggal, tapi kami juga masih ya belum banyak memang, terus terang aja MICE yang masuk karena terbatas di jumlah rombongan atau kapasitas ya yang dibolehkan oleh pemerintah. Jadi kami juga masih menunggu aturan dari pemerintahnya juga. Tapi insya Allah kedepannya kami sudah mulai siap lagi buat event-event MICE ke depan gitu. Ya, tepat kalau di Lembah Hijau sendiri sih mungkin ya gabungan lah, kami punya indoor juga, punya outdoor juga gitu. Jadi bisa buat
alternatif pilihan buat mais-mais yang mungkin dengan nuansa-nuansa yang agak sedikit berbeda dengan hotel ya, karena kami taman wisata bentuknya. Mungkin itu aja yang dulu kami bisa ini. Terima kasih, dan kami tetap menjalankan protokolnya karena sudah mendapat ini juga dari Mas Atta ya, mendapat semacam sertifikasi buat protokol kesehatan. Insya Allah kami akan menjaga protokolnya dengan sebaik-baiknya. Salam buat semua. Itu aja mungkin Pak. Baik, makasih Mas Yudi informasinya, dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terhadap rekan-rekan Hotel Liers yang hadir, dan tentunya kepada Ibu Meli dari Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, dan juga Pak Edi Jaya dari Dinas Pariwisata Lampung Barat, dan juga Pak Wahyudi dari Ketua DPC Masata di Lampung Barat, rekan-rekan di sini ada Mbak Ani, Pak Rahman, kemudian Mbak Iin, Mas Putu, Pak Suryadi, dan Mbak Reni, serta rekan-rekan yang saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Memang pertemuan ini kita fokuskan terhadap diskusi MICE, dan tadi ada hal-hal yang menarik, dan semoga kita doakan pandemi ini segera berlalu dan industri pariwisata di Lampung akan bangkit kembali, dan tentunya industri MICE akan menjadi salah satu unggulan ya Bu Meli ya di Provinsi Lampung. Baik, jika saya akan tutup, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas kehadirannya. Sehat selalu dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.